Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas untuk game lain dulu ya teman-temannya di luar Win Legend. Di mana game ini merupakan game yang sebentar lagi akan rilis teman-teman. Game itu temanya adalah Tokyo Ghoul dan nanti kemungkinan di channel saya bakal membahas game ini juga. Game ini kurang lebih sama teman-teman kayak Win Legend ya. Bedanya dari gameplay dia bisa main party, bisa main berdua ya partinya itu. Nanti ada boss battle dan lain sebagainya. Mungkin saya bakal tunjukin di salah satu video saya. Karena ini dulu pernah rilis teman-teman gamenya Tokyo Ghoul namanya tuh dulu Break the Change atau apa gitu ya. Sekarang muncul lagi dengan nama baru yaitu Tokyo Ghoul Awakening. Yang sebelumnya udah di beta tester di server Eropa dan banyak perkembangan di server tersebut teman-teman. Nah, ini bentar lagi mau rilis teman-teman sekitar 2 hari lagi ya, sejak tanggal 11 Mei. Berarti rilisnya nanti tanggal 13 Mei. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kalau memang mau main atau mau gabung, mau ikut kereta yang sama sama saya, bisa praregis sekarang karena ada beberapa hadiah praregis bagus banget yaitu monthly card ya. Monthly card itu adalah biasanya adalah biaya bulanan yang dikeluarkan untuk top up biasanya itu dikasih gratis teman-teman, nanti dapat ingot ya kalau di Win Legend namanya ingot, tapi kalau di sini mungkin namanya diamond atau apa, nanti dapat 1 bulan secara gratis. Kemudian ada karakter Rize juga, Rize kalau teman-teman tahu Tokyo Ghoul itu cewek yang disukai sama karakter utamanya si Kaneki ya. Kemudian ada 2 item lagi yang pertama adalah giveaway apa gitu, item menarik dari salah satu developernya nanti dikasih entah, gantungan kunci atau apa dari developernya kalau teman-teman beruntung. Dan satu lagi itu ada Kaneki Ken tapi mode yang sebelum dia, dewasa gitu ya, masih kecil, masih pakai jubah warna hijau. Jadi banyak banget keuntungan kalau teman-teman mau join ke dalam game ini. Terutama untuk praregis ya, jadi masih ada 2 hari sebelum praregisnya ditutup, silahkan bisa join ke, game ini ya teman-teman. Karena ini gamenya bagus banget teman-teman. Jadi sekedar informasi awal ya, nanti saya bakal tunjukin juga untuk videonya. Jadi game ini nantinya itu mirip kayak Win Legend, temanya adalah turn based, tapi dia bisa main party ya. Bedanya kalau Win Legend kan nggak bisa main party ya, 1 versus 1 dan lain sebagainya. Tapi kalau di Tokyo Ghoul ini bisa main party berdua teman-teman dan nanti ada sistem guild-nya juga, ada PVP-nya juga yang paling saya suka setiap game adalah PVP-nya, yang penting ada PVP-nya gitu ya. Jadi nanti bisa party teman-teman, bisa main berdua, nanti ada guild-nya juga. Nah, saya bikin video ini juga siapa tahu teman-teman belum pernah nyoba dan tertarik mau main game yang turn based, terutama yang turn based yang punya gameplay yang menarik. Saya biasanya banyak banget gameplay turn based tapi nggak saya mainin karena nggak tertarik teman-teman, banyak yang menyarankan game Naruto ini, game ini, game ini. Tapi saya, lebih cocok kalau punya passive skill dan punya kombinasi biasanya ya, yang perlu dipikirkan untuk dimasukkan ke line up itu biasanya saya mau ambil. Terus kemudian yang damage-nya itu bisa diterima sama nalar, kadang ada game yang damage-nya sampai ratusan juta gitu ya, itu nggak masuk nalar, jadi saya nggak pernah mau main game yang seperti itu. Dan Tokyo Ghoul ini adalah salah satu game yang sempurna teman-teman, bahkan lebih bagus daripada Win Legend untuk gameplaynya sendiri. Kalau teman-teman pernah main yang namanya, eee, apalagi tuh, Slime ya, Slime yang pakai kartu warna bulat-bulat tuh ya, itu juga turn based dia bisa main party, itu mirip teman-teman sama kayak ini. Bedanya adalah kalau ini, itu mirip pakainya kartu juga gitu ya, pakai bulat-bulat gitu, bukannya kartu kalau ini. Ini miripnya kayak Seven Deadly Sins di-mix eee dengan slime tadi. Jadi antara kedua itu digabungkan jadi namanya game Tokyo Ghoul gameplaynya teman-teman. Nah, kebetulan jadi nanti ini saya bakal bicara banyak aja seputar game ini. Jadi di sini saya tunjukin dulu udah ada yang namanya praregis teman-teman. Di sini namanya adalah Tokyo Ghoul Awakening. Jadi teman-teman bisa cari di Play Store masing-masing ya. Di HP bisa, saya nggak tahu kalau di iOS masih masih belum keluar atau sudah keluar. Kalau di teman-teman di PC juga bisa pakai yang namanya BlueStack atau, simulator lainnya ya. Jadi nanti klik aja namanya Tokyo Ghoul Awakening. Di sini bisa langsung praregis ya, praregis. Nah, ini nanti servernya adalah server global teman-teman. Ini walaupun bahasanya Thailand ya, tapi, bahasa realnya adalah nah ini, hadiah praregisnya ya.
Oh sorry, bukan giveaway kunci atau apa ya, tapi 2000 free pulse. Gila ini banyak banget teman-teman. Jadi sangat disayangkan kalau memang teman-teman mau skip. Nah ini sedikit tampilannya ya. Jadi namanya adalah Tokyo Ghoul Awakening. Silahkan bisa langsung di praregis dari sekarang ya. Ini bagus banget teman-teman. Kalau saya pribadi suka ya. Karena nanti ada mode farmingnya dan lain sebagainya itu banyak banget yang bisa dilakuin di game ini. Kalau di game Win Legend kan farmingnya mudah ya, cenderung mudah. Cukup klik right, kemudian dapat itemnya. Kalau ini nanti ada bisa main bareng sama teman-teman gitu ya. Jadi bisa kita join atau kita saling biasanya gini, saling kombinasi kalau dulu saya. Ada yang rank up skill ya, jadi skillnya tuh bisa dinaikin levelnya di rank up pakai UTA biasanya. Kemudian nanti teman-teman yang lain ngasih buff dan ngasih debuff dan lain sebagainya itu bisa jadi satu. Jadi ini benar-benar perfect teman-teman. Nah, ini adalah poster dari developernya ya, Funcat dia ngasih tahu bahwa 2 hari lagi mau rilis karena sebelumnya itu masih bimbang kapan mau rilis gitu ya. Kapan mau rilis dan akhirnya ditentukan di-fix-kan tanggal 13 teman-teman. Nah, ini juga ada salah satu, posternya lagi ya. Nah, jadi kalau saya pribadi, ini punya yang namanya, grup chat teman-teman. Jadi grup chat ini digunakan untuk sebentar ya. Nah, grup chat ini digunakan untuk, sharing game itu teman-teman. Karena ini game udah, grup udah ada sejak dulu dari awal main game yang sebelumnya udah ditutup ya, yaitu Tokyo Ghoul. Di sini kita udah ngerencanain buat, ngebikin guild ya. Kita butuh mungkin sekitar 10 orang atau 15 orang lagi yang memang tertarik buat main game ini dan nantinya bakal masuk guild yang sama sama saya. Oke, di sini akhirnya ada poster ya, posting poster. Kemudian lagi bicarain tentang nama guild yang bakal digunain di game ini, teman-teman. Entah Indogol atau Indo CCG atau dan lain sebagainya. Mungkin ini bakal banyak nyaranin hal yang nggak bener ya. Tapi biasanya memang seperti inilah obrolan anak laki-laki ya. Lagi bicara mengenai nama guildnya dan nanti mungkinan bakal ada yang namanya ini ya apa namanya? Ada nickname-nya. Jadi nanti misalkan ada Indonesianya terutama Indos underscore atau Indo titik nama kalian nih. Misalkan saya Indo Moka atau Indo Mochi atau Indo Bazengan atau dan lain sebagainya itu biasanya bisa dipakai supaya nickname-nya sama. Jadi di sini kita lagi diskusi terkait siapa yang mau main, siapa yang mau eh bikin ketuanya siapa. Dulu ketuanya juga ada di sini ya. Saya dulu cuman player aktif jadi cuman jadi wakil kemarin. Ketuanya dulu pensiun duluan, kemudian dipegang sama beberapa orang. Intinya di sini lagi bicarain ya kalau teman-teman mau main gamenya bisa join sini juga ya. Nah, untuk gameplaynya sih bakal kasih tahu yaitu adalah Tokyo Ghoul ya. Dulu namanya Tokyo Ghoul Break the Chains, teman-teman. Nah, ini adalah yang versi terbarunya, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Ini adalah versi World Boss-nya ya. Jadi ada boss-nya kan tadi saya bilang ya. Ini ada boss-nya. Kita bisa main berdua, teman-teman. Nah, ini bisa main sendiri, bisa main berdua. Ini adalah ketika mode bermain sendiri ya. Jadi kita milih kartu gitu ya. Milih 4 kartu, kita timnya satu tim itu 4 orang. Ini ninja kita semua atau hero kita semua. Dan nanti ada rank up tuh ya, jadi level 3. Nah, ini bosnya, teman-teman. Nah, itu pasif dan skillnya tuh ada semua di sini. Ini ada buff, ini ada block dan lain sebagainya. Ini ada Kaneki mode Kakuja ya. Kemudian ini siapa ya? Oh, ini sama nggak sih sama ini ya? Kayaknya sama deh. Cuman ini yang masih tertutup ya. Namanya saya lupa ini. Nah, ini ada kasih buff lagi. Nah, intinya gitu ya. Damage-nya tuh masih bisa diterima wajar gitu ya. Sampai 8 juta, 5 juta ini masih wajar. Ada yang game tuh sampai ratusan juta itu nggak wajar ya. Ini damage-nya masih wajar. Oke, intinya gitu teman-teman. Ini adalah satu tim ya. Nanti saya tunjukin lagi untuk yang 2 tim teman-teman. Jadi satu party. Nah ini nih satu party nih. Ini kelihatan banget nih satu partinya.
Jadi ini party kita, sorry. Ini party kita nih, misalkan nama saya Reaper. Nah ini nama teman saya nih, Morino gitu ya. Nanti kita bisa main satu lawan bos Kakuja. CP-nya sampai 1,6 juta Pak. Ya 1,6 juta ya. Ini CP kita berdua kalau digabungin hasilnya 1,8 juta gitu teman-teman. Nah, nanti kita bisa ngundang nih, bisa nginvite gitu kan. Dan di sini biasanya ngasih nyari bahan buat upgrade. Nah, kita dikasih jatah 3 slot gitu ya. 3 laginya adalah teman kita. Jadi kita bisa masukin slot lebih dulu atau mau teman kita dulu. Tergantung buff biasanya ya. Kalau misalkan temennya mau nganuin atau mau ngaktifin buff, berarti teman-teman temennya tuh harus main pertama. Nah, gini teman-teman. Kita nge-skill. Hop, hop, hop. Arima Kosei-nya juga bukan Arima Kosei nih ya. Arima siapa ya? Arimanya juga punya 2 tipe ya di sini. Ada yang mode pokoknya ada banyak lah di sini teman-teman. Nah, ada yang mode ini sama ada yang mode pedang lightning. Nah, ini pasifnya ya. Pasifnya memberikan skill ketika teman kita nyerang. Dan ini banyak banget skillnya kalau dijelasin satu persatu nanti bakal menarik juga ya, kayak Win Legend yang biasanya saya jelasin. Nah, ini boss battle-nya teman-teman. Di sini levelnya sampai 300 ya. Dulu levelnya nih nggak 300, dulu levelnya cuman sampai 80 atau berapa? Kayaknya nggak sampai 300 dulu. Cuman karena banyak pembaruan jadi sampai di rank up ya. Jadi ada pasif skill baru lagi. Saya jujur nggak main versi Eropanya ini. Ini versi Eropa kayaknya. Atau versi global tapi yang beta tester gitu ya. Damage-nya mantap ya. Ini ada pasifnya juga nih, dia tiap nyerang dapat 1 buff kalau nggak salah. Nah, kan dapat buff ya. Jadi memang ada pasif skill. Nah, kalau di Win Legend kan kita mainnya ini ya datar ya, terus 1 versus 1 gitu kan. Kalau ini mainnya kayak gini teman-teman gameplaynya. Jadi kita milih kartu juga, nggak auto gitu. Nah, nanti di sini ada ultinya juga teman-teman di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini kalau barnya full kita bisa ulti. Cuman di sini nggak tahu ditampilin ultinya nggak. Nah, ini boss battle-nya dia mati ya. Jadi di sini ada darahnya sebanyak 3 kali, 3 ronde lah istilahnya. Nah, biasa kalau main berempat begini harus dilawan pakai yang AOE ya, serangan 3 kali. Nggak tahu kenapa pakai buff 2 kali ya. Nah, ini AOE nih kalau nggak salah, Arima mode AOE. Nah, ini harus pakai strategi ya. Harus siapa dulu yang mau nyerang boleh. Mau temen dulu yang pakai nih, makanya ditaruh buff dulu ya di awal ya. Boleh juga. Nah, ini nge-buff. Mungkin damage-nya makin sakit ya. Oke. Nah, ini AOE kan. Karena musuhnya berempat teman-teman. Bam, bam, bam. Ini baru single target. Lama juga musuh nyerangnya. Makanya dikasih buff tadi ya, biar makan banting. Hampir mati nih. Oke, apa ngebuff lagi apa langsung nyerang, kita lihat. Oh, di buff lagi sama dia. Nah, dia nyerang AOE lagi, AOE 2 kali berarti. Nah, sekarang temennya main, dia ngebuff lagi ya. Buff lagi. Kemudian dikeluarin apa nih? Itu AOE lagi. Kemudian AOE lagi. Nah, kayaknya di sini dia mau ngancurin semua kroconya deh.
Oh, ketika ada temen yang mati, Kakujanya bakal nyerang teman-teman. Itu efek pasifnya kan. Nah, ini kena stun teman-teman. Jadi di sini ada stun juga ya. Jadi ketika mata-matanya ini sampai full, ini bakal kena stun musuhnya. Jadi dia nggak ke trigger tadi ya, yang kalau ada temannya mati, karena dia kena stun ini. Si apa namanya, kelabangnya ya. Ini kelihatannya cuma satu orang nih, tapi sebenarnya ada dua orang. Dia ada si Kaneki sama kelabangnya nih. Nah, itu kan ada dua ya yang kena damage ya. Itu kelabangnya sama Kanekinya. Nah, ini lagi ngincer kelabangnya nih, bukan Kanekinya. Nanti kelihatan kalau diserang nanti ada dua orang yang kena damage. Oke, 5 menit lagi ya videonya. Oke, dia keluarin AOE sekali. AOE lagi, inilah. Single target kah? Ini tinggal single target nih. Oke, ini single target juga nih. Arima yang mau ada single target. Ah, ini tinggal kita nih. Oh, ini AOE dia yang lari. Ini bisa rank up ya? Oh, ini bisa rank up teman-teman. Loh, makanya dari level 1 dia naik ya ke level 2. Dia nge-rank up untuk satu timnya aja. Oh, musuhnya berat juga nih. Oh, dikit lagi. Oh, sayang sekali ya. Dia nge-buff terus ya musuhnya. Tapi all stat loh teman-teman. Itu gila tuh, buffnya sampai numpuk segini banyak ya. Sayangnya dia nggak nyerang. Harusnya nyerang teman-teman. Nah, ini ada ulti ya, jadi ultinya bisa dipakai. Bisa buat ronde selanjutnya juga bisa ditahan. Nggak auto. Nah, dia pakai ulti tuh. Kita lihat ya ultinya seperti apa. Ini ultinya kalau nggak salah ada yang AOE, ada yang single target. Jadi kita bisa milih nih. Nggak cuman satu doang, enggak. Tapi ada beberapa ulti. Ini kalau nggak salah yang single target nih. Nah, dia single target kan satu musuh. Nah, itu ya yang kelabangnya mati. Yang diincar yang kelabang. Nah, ini tinggal ditembak aja nih. Ini ada salah satu pasif dari Arima. Nah, ini ronde terakhir. Kartunya udah pada level 3 ya, karena tadi ngebuff terus si ini apa ya, saya lupa yang mata satu itu loh. Namanya siapa itu? Udah lama banget, udah nggak nonton Tokyo Ghoul lagi karena udah tamat ya. Oke, kayaknya langsung di one shot, di one turn nih. Karena kartunya udah pada level 3 sih. Oh, level 1 deh. Oh, level 1 lagi. Apa bisa rank up ya? Kita lihat aja nanti. Nah, ini tinggal giliran kita sekali lagi. Oh, nggak level 3 ya? Oke. Oh, kayaknya udah cukup sakit ini. Kita lihat Kaneki nyerang. Bam. Sangat satisfying teman-teman. Oke. Oh, beda nih AOE ternyata. Oh iya, elemennya juga ada 5 ya nih. Ada yang biru, merah, hijau, sama emas dan ini namanya biasanya ini siapa namanya, cahaya sama kegelapan. Damage-nya sakit banget. Mati tuh. Oke, 1A-nya mati satu ya. Ada pasif dia, kalau mati dia bakal ada shield gitu ya. Ya mungkin nahan kayak siapa ya? Kalau di Win Legend tuh mirip kayak si Kabuto Yakushi ya, yang triple S. Dia bisa tidak mati ketika darahnya habis atau menerima fatal damage. Nah, ini udah tinggal dibunuh sebenarnya ya. Cuman lama ya. Nah, ini juga salah satu hero di sub ya, di bagian belakang. Jadi nanti ada satu hero di bagian belakang. Satu hero atau dua hero gitu ya. Mirip kayak Win Legend kan, ada juga yang di bagian belakang ketika mati nanti masuk bisa menggantikan. Di sini juga sama teman-teman.
Ini buff harusnya di awal ya, kenapa di tengah-tengah? Oke. Nah, ini udah mencapai titik yang maksimum ya. Dia kena kena stun tuh, teman-teman. Kalau dia titik-titiknya udah full. Oke. Harimanya ke-trigger lagi pasifnya. Nah, dia kena stun, dia nggak main. Dan darahnya kuat juga dia. Dan biasanya tiap boss tuh ada triggernya masing-masing. Jadi kita nggak bisa sembarangan nyerang. Misalkan contohnya ini harus dikena stun dulu biar dia damage-nya kena sakit gitu ya. Itu biasanya banyak. Nah, ini kan sakit ya. Tadi kan damage-nya nggak begitu sakit. Jadi ada trigger-trigger tertentu supaya dia kebuka gitu. Jadi di sini lebih banyak untuk memanfaatkan otaknya ya, karena ada passive skill dan lain sebagainya. Ini udah selesai teman-teman. Biasanya di akhir battle nih buat dapat item. Tapi nggak dilihatin ya. Biasanya ada itemnya juga teman-teman. Nah, mungkin gitu aja teman-teman untuk game yang bakal dirilis ini. Untuk selanjutnya saya bakal menunggu sampai game ini rilis bagi teman-teman yang mau join bisa bergabung di guild yang sama ya. Harapannya nanti supaya cepat berkembang lah ya untuk anggota-anggota guildnya. Ini saya masih mikirin nama yang bagus untuk game Tokyo Gold. Jadi masih dipikirkan lagi untuk nama guild yang akan di-build. Barangkali teman-teman ada saran nama guild boleh tuliskan di kolom komentar ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Saya bakal bermain di Tokyo Ghoul juga teman-teman karena ini salah satu game yang menarik. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.